Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat berwasiat. Waktu Nabi menjelang ajal beliau mau wafat, sudah mendekati wafatnya, Nabi selalu berpesan, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum, dan semua yang di bawah naunganmu, budak-budakmu, istrimu, jangan kau zalimi, hormati, muliakan mereka. Nabi berpesan yang pertama as-salah. Jangan sampai ada di antara kita anggota tubuh, anggota keluarga kita ada yang sholat satu saja, jangan. Satu dosa yang dilakukan seorang hamba seperti sholat cukup untuk masuk neraka terdalam. Cuma lagi-lagi yang namanya sholat ini pilihan Allah. Orang bisa mengangkat karung, mengangkat semen berkarung-karung, tapi belum tentu dia bisa melakukan sholat 2 rakaat yang hanya, atau 4 rakaat yang hanya 3 menit waktu zuhur. Maka yang namanya sholat ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dari kita. Ada orang dimudahkan melakukan sholat, ada orang yang sholatnya beratnya setengah mati, bahkan ada orang yang tidak peduli tentang urusan sholat. Alhamdulillah, dosa besar. Yang tidak melakukan sholat dosa besar di hadapan Allah. Sampai hukumannya bagi orang yang tidak sholat dan diistitab, disuruh tobat, tidak mau, dan dia meyakini kalau sholat itu wajib, dia meyakini wajib, meyakini wajib, tapi kok nggak melakukan sholat, nggak mau sholat, dipenggal lehernya. Cuman cara menggal lehernya bukan serta-merta langsung dipenggal begitu, enggak, diistitab, suruh tobat dulu, disuruh tobat. Jadi dinasihati, ayo sholat pak, ayo sholat, nggak mau sholat pak, sholat wajib bagimu, wajib, sholat, iya males aku, sholat, nggak mau. Kalau sudah sholat nggak mau, diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, undang orang yang dihormati sama dia untuk mengingatkan, kiai atau ustadz. Kalau ternyata masih nggak mau melakukan sholat, pedang diangkat di atas lehernya, ayo sholat. Kalau masih nggak mau, berarti memang mau mati dari kemarin. Jadi bukan serta-merta langsung dipenggal lehernya, begitu, tidak, tapi ada istitab, niat di dalam sholat. Sholat, kewajiban dalam melakukan sholat. Maka dari itu ajari anak-anak kita untuk bisa melakukan sholat di usia 7 tahun. Hati-hati urusan sholat, besar sekali di hadapan Allah. Bahkan para ulama mengatakan jika ada di sebuah rumah tangga ada satu orang yang tidak sholat, suasana panasnya akan kena semuanya. Karena apa? Karena rahmat dicabut oleh Allah. Maka dari itu tanggung jawab kita adalah orang yang di bawah dalam rumah kita. Siapa kita? Anak-anak kita, keluarga kita. Termasuk jangan lupa pembantumu yang bekerja denganmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Anda akan ditanya dengan orang yang di bawah naungan Anda. Alangkah banyaknya hari ini orang punya pembantu tidak sholat. Bahkan mungkin seorang ustadz bangun masjid gak sadar tukangnya tidak sholat, ustadznya masuk neraka duluan karena membiarkan orang tidak sholat bersamanya. Maka kalau Anda diikuti oleh orang harus sholat dia. Jangan main-main urusan ini. Sholat. Sampai Nabi berpesan as-sholah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jangan sampai ada yang tidak melakukan sholat. Dosa besar. Dan jika seorang hamba meninggalkan sholat sekali, berarti dah meninggalkan kewajiban yang banyak, di antara mendoakan kaum muslimin dan mukminin. Maka dari itu hati-hati urusan sholat. Tapi dimudahkan oleh Allah, biarpun sholat itu seperti itu, tapi dimudahkan. Yang meninggalkan sholat hukumannya gede, tapi dimudahkan Allah. Nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang. Nggak telentang suka hati, sesukanya, yang penting bisa melakukan sholat. Biarpun hanya dengan menggerakkan pelupuk matanya untuk melakukan sholat, harus seperti itu. Jangan ada satu pun yang meninggalkan sholat, takutlah kepada Allah. Dan jangan sampai ada orang bekerja dengan kita meninggalkan sholat. Kadang tukang-tukang nggak sholat bukan karena dia tidak mau sholat, karena tidak biasa sholat. Ada tukang-tukang di saat diberi kesempatan untuk sholat, senangnya, girangnya setengah mati karena mereka punya iman.
Mulailah di saat anak umur 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat waktu mereka umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau memang masih enggak bisa diatur, pukul, tapi mukulnya bukan mukul bogem, mukul seperti ini. Oh, abna'u 'ashrin, umur 10 tahun. Inilah yang harus kita mengerti tentang sholat. Kadang orang entengin masalah sholat. Termasuk di dalam perjalanan ada namanya qasar, ada namanya jamak. Anda mengqasar sholat, pahalanya lebih gede daripada tidak qasar. Sudah enak, sudah sedikit amalannya, pahalanya gede. Innallaha yuhibbu an tu'ta'u rukhasuhu wa yuhibbu an tu'ta'azaimuhu. Nabi senang kalau kemurahan-kemurahan yang Allah berikan diamalkan oleh hamba, oleh umat Nabi Muhammad. Seperti halnya Allah senang kalau umat Nabi Muhammad melaksanakan kewajiban-kewajibannya.